Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Ibu yakin sampai detik ini semua anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak ibu, sebelum kita memasuki materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini, ada baiknya untuk mendapat berkah kita buka dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak ibu sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu merupakan kelanjutan materi kita yang lalu, yakni mengenai masalah teks eksposisi. Namun, pada pertemuan kali ini, khusus yang kita bahas mengenai masalah menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, untuk mengawalinya, di sini Ibu sajikan tentang masalah apa sih yang menjadi tujuan teks eksposisi itu. Nah, sini katanya, adapun tujuan teks eksposisi itu adalah untuk mengungkapkan gagasan utama atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumen yang kuat. Sekali lagi, untuk mengungkapkan gagasan utama. Gagasan utama itu banyak istilah lainnya ya nak. Ada gagasan pokok, ada ide pokok, sama aja. Atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumen yang kuat. Nah di sini kalau kamu amati ada kata argumen, ada kata gagasan. Gagasan itu sama dengan pemikiran atau ide si penulis teks eksposisi. Sedangkan kalau di argumen itu merupakan ungkapan alasan yang dikemukakan oleh penulis dalam membuat sebuah teks eksposisi. Jadi maka katanya agar teks eksposisi itu bisa dipahami oleh pembaca, penulis harus mengungkapkan alasan atau argumen yang kuat yang mendukung kebenaran isi teks eksposisi tersebut. Nah, itu tadi tujuannya ya. Nah, kemudian gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran atau pikiran utama, banyak sekali istilahnya ya. Itu ada beberapa macam ya dasar penyimpulannya. Maksudnya begini, dasar penyimpulan gagasan utama itu ada beberapa macam. Yang pertama di sini katanya ada gagasan umum atau gagasan utama yang Ibu bilang tadi, ada atau ide pokok adalah yang menjadi dasar. Ingat anak Ibu, gagasan utama itu merupakan dasar atau yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf di dalam sebuah teks eksposisi. Nah, kemudian yang kedua, teks eksposisi biasanya memiliki bagian yang disebut dengan rangkaian. Rangkaian apa? Rangkaian gagasan atau ide yang berada di antara sudut pandang penulis. Maksudnya di sini sudut pandang penulis berdasarkan pola pikir penulis. Ya. Berupa apa itu? Berupa permasalahan yang diangkat. Jadi maksud intinya begini. Gagasan utama itu merupakan dasar dari pandangan penulis terhadap sebuah permasalahan yang akan dibahas di dalam sebuah teks eksposisi. Nah, itu maksudnya. Nah, selanjutnya di dalam sebuah teks eksposisi untuk mengembangkan paragraf tersebut biasanya ada jenis-jenis paragraf yang digunakan berdasarkan letak gagasan tersebut. Ada beberapa jenis paragraf. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya atau gagasan utamanya atau ide pokoknya atau kata lainnya di situ gagasan utama. Ada berapa? Kamu lihat kemari ada 3 jenis aja. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya atau umumnya. Yang pertama ada namanya disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf apa nak? Paragraf deduktif. Nah, sekarang apa
deduktif. Paragraf yang bagaimana sih paragraf deduktif itu? Mudah. Mudah mengingatnya. Nah, paragraf deduktif itu merupakan paragraf yang gagasan utamanya atau ide pokoknya atau kalimat utamanya, pikiran utamanya sama aja. Di mana? Terletak di awal paragraf. Ya, nah, kalau dia deduktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Berarti di dalam satu paragraf dia kalimat pertama. Jelas ya, nah? Kalimat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya atau umumnya. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif paragraf yang bagaimana? Yakni paragraf yang menempatkan gagasan utamanya di akhir paragraf. Jadi intinya gini, nah, paragraf deduktif adalah lawan atau antonim dari paragraf induktif. Kalau deduktif tadi paragraf yang menempatkan gagasan utamanya di bagian awal paragraf, sedangkan dia kalau paragraf induktif, paragraf yang menempatkan gagasan utamanya pada bagian akhir paragraf. Berarti kalimat terakhir dari sebuah paragraf. Ingat, tips ingatnya, in berarti akhir. Kalau dia berarti awal. Nah, kemudian jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya yang ketiga atau C, namanya disebut dengan paragraf campuran atau paragraf kombinasi. Campuran atau kombinasi dari mana? Yaitu kombinasi dari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Jadi gagasan utamanya itu pada dasarnya satu, cuma penempatannya ada yang diletakkan di bagian awal dan dipertegas di bagian akhir paragraf. Nah, maka katanya seperti ini. Paragraf campuran merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama atau bagian awal dan kalimat terakhir atau posisinya pada bagian akhir. Nah, jadi bentuk pengembangan itu sesuai dengan paragrafnya. Jenis paragraf itu berdasarkan letak gagasan utamanya hanya ada tiga bagian atau tiga jenis. Nah, jadi materi penjelasan Ibu hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kamu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf kalau misalnya penyampaian Ibu ada mengalami kekurangan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.